6. Setelah mandi Dinar bergegas menuju ke lantai bawah, di mana di sana terdapat meja makan yang begitu panjang dengan deretan kursi yang mungkin ada sekitar 10 lebih kursi yang saling berhadapan dan beberapa menu makan tersaji di sana. Dinar pun menghampiri Kandar. Ia tak ingin kembali melakukan kesalahan dengan duduk di kursi yang sama, membuat Dinar memutuskan untuk berdiri di samping Kandar, di mana ada dua pembantu yang juga berdiri di sana. Kandar mengurutkan kening saat melihat apa yang dilakukan oleh Dinar. "Aku sejak tadi menunggumu, aku sudah terlambat, cepat duduk dan kita makan." Mendengar itu, Dinar pun langsung duduk di salah satu kursi yang ditarik oleh salah satu pembantu yang sejak tadi berdiri di samping mereka. "Terima kasih," ucap Dinar sopan pada pembantu tersebut. "Makanlah, tadinya aku ingin membahas banyak hal denganmu, tapi sekarang aku sudah terlambat karena kamu terlalu lama. Kita bahas setelah aku pulang bekerja," ucap Kandar mulai menunjuk menu apa saja yang diinginkannya, membuat dua pembantu yang sejak tadi siap melayaninya memberikan apa yang diinginkan. Begitupun dengan Dinar, ia mengikuti apa yang dilakukan oleh Kandar. Menunjuk beberapa makanan dan mereka pun langsung mendapatkan makanan itu di piringnya. "Apa kita tidak menunggu yang lain?" tanya Dinar saat melihat Kandar sudah mulai memakan makanannya. "Kamu ingin menunggu siapa? Di rumah ini hanya ada kita berdua. Yang lainnya, maksudmu para pekerja di rumah ini? Mereka akan makan setelah kita makan tentunya," ucapan sambil mengunyah makanannya menatap aneh pada Dinar. Dinar pun hanya mengangguk. Ia bisa melihat tatapan Kandar yang sejak tadi tak bersahabat dengannya, membuat Dinar pun memilih untuk diam. Ia pun makan tanpa menanyakan pertanyaan apapun lagi. "Aku sudah kenyang," ucap Kandar berdiri membuat Dinar yang baru saja akan memasukkan sepotong daging ke dalam mulutnya juga ikut berdiri. Kandar berjalan keluar, membuat Dinar juga sontak ikut berlari keluar. Ia mencoba untuk menjadi seorang istri dengan mengantar suaminya bekerja hingga ke teras rumah. Tak lupa tas yang tadi ditinggalkan Kandar di kamar juga dibawa oleh Dinar. Kandar langsung masuk ke dalam mobil yang sudah dibukakan oleh sopir. Dinar pun menghampiri sopir dan memberikan tas Kandar. Semua ia lakukan dengan sangat kaku. Dinar baru merasa lega saat melihat mobil suaminya itu keluar dari pintu gerbang. Melelahkan dan menegangkan sekali sih, kenapa sarapan saja rasanya seperti akan melakukan interview kerja, gumam Dinar. Kemudian ia pun melangkah kembali masuk dan ingin menghabiskan makanannya. Makanan yang mereka hidangkan sangat enak dan ia baru memakan beberapa saja, ia masih sangat lapar. Saat masuk, mereka sudah mulai membereskan makanan tersebut. Begitu Dinar kembali dulu di kursinya, mereka kembali menghentikan aktivitas mereka dan kembali berdiri di tempat mereka semua. Suasananya sangat canggung. Terlihat jelas jika mereka menjaga jarak. "Tidak apa-apa, bereskan saja. Aku hanya ingin menghabiskan makanan yang ada di piringku." Dinar meminta mereka melanjutkan membersihkan meja makan. "Nanti saja Nona, silakan makan dulu." "Oh ya? Apa kalian sudah makan?" tanya Dinar pada dua pembantu tadi. Mereka saling menatap dan menggeleng. Mereka heran mengapa menanyakan hal itu pada mereka. "Ya sudah, ini makanannya sangat banyak. Ayo kita makan sama-sama," tawar Dinar membuat keduanya pun kembali menggeleng. "Nanti saja, Nona. Silakan makan lebih dulu. Kami akan makan setelah Anda," ucap salah satu dari pembantu. Ia pun mengangguk. Dinar tak mau banyak mengatur di rumah itu. Jika memang ia harus makan lebih dulu, ia akan melakukannya. Setelah Dinar menghabiskan makanan di piringnya, ia pun mulai berjalan-jalan di sekitaran rumah itu, ingin mengenal apa saja ruangan-ruangan yang ada di sana. Rumah suaminya itu sungguh besar, membuatnya sedikit kewalahan saat menyusuri tempat-tempat tersebut. "Maaf, Nona, perkenalkan nama saya Ria. Apa ada yang bisa saya bantu, Nona?" ucap Ria, di mana dia adalah yang mengurus semua hal di rumah itu, termasuk masalah gaji pembantu, makanan dan urusan yang lainnya. "Enggak, aku hanya ingin menyusuri rumah ini," jawab Dinar.
Bisakah kamu masuk ke ruangan ini? Tentu saja Nona, mari saya antar, ucap Ria membuat Dinar pun mengangguk. Memang mungkin lebih baik jika ada yang mengajaknya berkeliling rumah itu, sambil menerangkan ruangan apa saja yang mereka datangi, dan itulah yang dilakukan Ria saat ini. Layaknya seorang pemandu wisata yang menerangkan setiap sudut rumah itu. Ini merasa sangat kagum dengan rumah mewah itu. Oh ya Ria, sudah sejak kapan kamu bekerja di sini dengan Tuan Kandar? Tanya Dinar. Kami semua baru pindah di sini 1 minggu yang lalu Nona. Rumah ini baru ditempati 1 minggu yang lalu. Memang khusus untuk pindahan kalian setelah Tuan menikah, jawab Ria yang ia tahu memang rumah itu dipersiapkan Kandar istrinya. Sebelumnya tak ada yang pernah melihat Giovanna, membuat mereka berpikir jika memang Dinarlah yang ingin dibawa oleh tuan mereka ke rumah itu, mereka menghormati Dinar layaknya menghormati Kandar. Benarkah? Tadinya aku pikir kalian semua sudah lama bekerja di sini. Oh ya, satu lagi, apa ada di rumah ini memang hanya ada Kandar, maksudku ayah, ibu dan yang lainnya kemana? Nyonya dan Tuan Besar punya rumah lain. Memang rumah khusus untuk Kandar dan juga istrinya. Dulu kami bekerja di tempat-tempat yang berbeda dan disatukan di rumah ini, jawab Ria membuat Dinar pun mengangguk. Sekarang ia mengerti, sepertinya Kandar menyiapkan rumah itu untuk calon istrinya. Benar-benar suami idaman kan, tapi sayang sepertinya kebahagiaan sebuah pernikahan belum menyertai suaminya. Namun, ia akan berusaha untuk menjadi istri yang baik. Walau bagaimanapun Dinar adalah istri resmi dari Kandar, ia akan melakukan tugasnya sebagai seorang istri walau suatu saat nanti akan menceraikannya. Baik Ria, terima kasih untuk hari ini. Aku mau kembali ke kamar dulu, ucap Dinar kemudian ia kembali ke kamar. Seharian berputar-putar di rumah itu membuatnya merasa lelah dan memilih untuk istirahat. Semalam Dinar tak bisa tidur nyenyak, ia terus memikirkan kondisi ibunya. Ia belum mendapat kabar apapun dari ayah Kandar tentang bagaimana kondisi ibunya saat ini. Apakah ia sudah dioperasi atau belum? Jika memang sudah, apakah operasinya berhasil atau tidak? Jika memang berhasil, bagaimana kondisinya, di mana ia dirawat dan siapa yang menjaganya? Pertanyaan-pertanyaan itu terus saja bermunculan di kepalanya, membuat ia benar-benar khawatir. Namun saat ini ia sama sekali tak tahu harus menghubungi siapa, jangankan ayah mertuanya, nomor ponsel Kandar saja ia tak tahu. Bersambung 7. Hari demi hari Dinar di rumah itu lalui dengan kejenuhan. Sudah seminggu kini Kandar tak pulang ke rumah. Entah kemana suaminya itu, ia sama sekali tak ada kabar, begitupun dengan kabar ibunya. Dinar sama sekali tak memiliki kabar. Ia ingin keluar dari rumah itu dan mencari kabar sendiri. Namun, ternyata Kandar sudah memerintahkan kepada mereka agar tak membiarkan Dinar untuk keluar dari sana, dan perintah Kandar adalah mutlak untuk mereka lakukan. Awalnya Dinar merasa bosan di rumah itu, kesal karena ia tak diizinkan untuk keluar dan mereka semua seolah menjaga jarak dengannya. Belum lagi kata Nona untuknya diberikan kepada para pekerja di rumah itu membuat jarak mereka semakin jauh. Apakah memang seperti ini kehidupan pernikahan yang harus aku jalani, pengantin pengganti? Apa yang aku harapkan? Semakin hari Dinar berusaha mengakrabkan diri kepada mereka semua dan semua yang ia lakukan berhasil. Beberapa dari mereka sudah bersikap lebih dekat padanya. Bahkan saat di kamar Dinar meminta seseorang untuk menemaninya, dengan alasan ia takut, padahal ia hanya ingin mengakrabkan diri dengan salah satu pembantu yang memang mengurus keperluan Dinar selama di rumah itu. Dia adalah orang yang ditugaskan untuk menemani Dinar kemanapun Dinar pergi, memenuhi kebutuhan Dinar, apapun yang diinginkan dan membantu apapun yang Dinar lakukan selama di rumah itu. Walau Kandar tak ada di kamar itu, namun, tak sekalipun Dinar tidur di ranjang suaminya, ia memilih tidur di sofa sedangkan Yana memilih mengambil kasur tambahan dan tidur di sana. Yana, bagaimana menurutmu tentang Tuan Kandar? Tanya Dinar. Maaf, Nona, aku tidak berani memberi penilaian. Mendengar itu Dinar hanya menghela nafas. Sudah berapa lama kamu mengenal Tuan Kandar?
Maksudku bekerja dengannya. Baru sekitar 5 tahun, terakhir dulu aku di sana bekerja di bagian keuangan keluarga. Benarkah? Berarti kamu sudah lama bekerja di bagian keuangan keluarga mereka, lalu mengapa kamu dipindahkan ke sini dan menemaniku? Jika masalah itu, saya juga tidak tahu Nona. Yang saya tahu beberapa dari kami semua dipindahkan ke sini dan akan bekerja di sini. Kami semua yang bekerja di sini berasal dari tempat yang berbeda. Aku dengan Koki yang memasak di sini berasal dari rumah utama. Sementara yang lainnya aku juga tak tahu mereka dipindahkan dari mana bahkan. Aku dengar kepala pelayan di rumah ini, maksudku Ibu Ria dulunya bekerja sebagai salah satu karyawan terbaik di perusahaan. Apa? Benarkah? Kok aneh? Kalian dulunya bekerja di bagian yang lebih baik dari sekarang. Aturannya kan kalian naik pangkat bukan malah turun dan melayaniku. Bagi kami tak masalah turun jabatan dan hal yang aku tahu lagi semua yang bekerja di sini gajinya 2 kali lipat dari pekerjaan sebelumnya, termasuk saya, Nana. Jadi kami sama sekali tak keberatan, malah kami bahagia pekerjaannya tak terlalu berat, tapi gajinya lebih besar dari pekerjaan sebelumnya. Jelas Yana. Dinar hanya mengangguk-angguk mendengarnya. Tunggu, kamu sudah 5 tahun kan bekerja bersama dengan Kandar? Apa dia orangnya kejam? Maaf sekali lagi, Nona. Saya tak berani memberi penilaian, jawab Yana masih bersikap formal. Ayolah Yana, anggap aku ini sebagai temanmu, jangan anggap aku sebagai majikanmu. Aku ini bukan siapa-siapa. Mana mungkin aku bisa menganggap Anda sebagai temanku, Anda majikan kami. Nona muda di rumah ini. Dinar menatap Yana. Apakah jika dia tahu siapa aku sebenarnya, apakah sikapnya masih menghormatiku seperti apa yang ia lakukan sekarang? Batin Dinar, dia merasa tak pantas mendapatkan semua penghormatan itu dan ia juga tak ingin terus hidup dengan situasi yang begitu kaku seperti yang apa dilakukannya saat ini. Jika memang keadaannya terus seperti ini, ia harus memiliki satu teman yang setidaknya bisa diajak berbagi dan sepertinya Yana orang baik yang tepat untuk berbagi cerita. Yana, apa kamu tahu siapa aku? Anda istri dari Tuan Kandar, mengapa Nona menanyakan itu? Sebenarnya aku hanya pengantin pengganti agar mereka tak malu karena calon pengantin Tuan Kandar yang sesungguhnya kecelakaan dan meninggal saat akan menuju ke pesta pernikahan. Jelas Dinar membuat Yana membelalak tak percaya. Anda jangan bercanda Nona, itu tidak lucu. Bersambung. 8. Beneran? Aku nggak bohong, ucap Dinar kemudian menceritakan semua apa yang terjadi padanya. Mulai dari bagaimana ia bertemu dengan keluarga Kandar kemudian menikah dengan Kandar dan disinilah ia berada saat ini. Tak lupa Dinar juga menceritakan mengenai ibunya yang sedang sakit, mengapa ia menerima permintaan mereka dan kegundagulanannya tentang ingin mencari tahu di mana ibunya saat ini berada dan bagaimana keadaannya. Apa Anda serius, Nona? Tanya Yana masih tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya itu. Kita sudah beberapa hari ini tidur di sini bersama kan? Menurutmu mengapa aku tidak tidur di kasur itu? Tunjuk Dinar pada kasur yang selama ini terlihat bersih yang ada di kamar itu, kasur yang begitu empuk dan luas. Namun, mereka tidur di sofa dan juga kasur tambahan. Mendengar itu Yana menatap heran pada nonanya. Itu karena Kandar tak mengizinkanku untuk tidur di sana dan sepertinya selama ini Kandar tak pernah datang ke sini pagi karena memang ia tak ingin menemuiku. Baginya tugasku sudah selesai, yaitu menyelamatkan nama baik keluarga mereka dengan tetap melanjutkan pernikahan itu. Aku tak masalah tinggal di sini selamanya seperti ini, tapi aku ingin mendengar kabar bagaimana kondisi ibuku saat ini. Apakah mereka menepati janjinya untuk merawat ibuku dengan baik? Yana pun mulai percaya dengan apa yang diceritakan oleh Dinar. Yana hanya bisa mengangguk dan tak tahu harus berkomentar apa. Yana, kamu mau kan jadi temanku, mau berbagi denganku, mau membantuku? Ucap Dinar menggenggam tangan Yana yang kini sudah ditarik duduk di samping Dinar. Mendengar pertanyaan itu Yana pun mengangguk masih dengan ekspresi keterkejutannya. Yana juga memiliki banyak masalah,
mungkin mereka bisa berbagi masalah bersama. Lagi pula benar apa yang dikatakan oleh Dinar, jika dia bukannya siapa-siapa selain istri pengganti dari majikannya, mereka sederajat sebelumnya. Baiklah, kita berteman, tapi jika ada tuan tolong jangan mempersulitku ya, kita kembali sebagaimana mestinya, ucap Yana membuat Dinar pun mengangguk dengan cepat, ia juga setuju akan hal itu. Sejak malam itu mereka pun sering berbagi cerita saat di kamar dan saat di luar kamar. Mereka akan bersikap seperti layaknya nona muda dan asistennya. Namun, begitu di dalam kamar mereka akan menjadi sahabat. Semenjak hari itu Dinar juga sudah tak lagi canggung di rumah itu. Ia mulai menikmati semua fasilitas yang disediakan oleh Kandar. Semua itu berkat adanya Yana yang selalu menemaninya. Yana juga mencoba mencari tahu kemana ibu Dinar dirawat. Bagaimana? Apa kamu tahu sesuatu tentang ibuku? Tanya Dinar begitu mereka sudah masuk ke dalam kamar. Sudah 3 minggu kini mereka bersama. Mereka sudah semakin akrab di dalam kamar mereka layaknya seorang teman bahkan setelah 3 minggu Kandar tak pulang. Dinar meminta satu tempat tidur yang cukup besar agar mereka bisa tidur bersama. Yana yang memang merasa jika Dinar adalah orang yang baik juga mencoba membantu Dinar sebisanya. Maaf, aku sudah mencari semampuku. Namun, sampai saat ini aku belum menemukannya. Mereka mungkin membawanya ke rumah sakit pribadi. Rumah sakit khusus keluarga mereka. Mendengar itu Dinar pun mengangguk. Semoga saja ibuku dirawat di sana dan mendapatkan perawatan yang terbaik. Oh ya, Nona. Apa Nona tak pernah mendengar kabar dari Tuan Kandar? Dari mana aku mendapat kabar darinya? Aku sama sekali tak tahu nomor teleponnya. Aku juga sudah pernah bertanya pada Ria, tapi Ria juga mengatakan jika ia sendiri dia tak tahu apa-apa. Kandar hanya mengatakan agar menjagaku selama ia pergi. Katanya sih ia ada pekerjaan, tapi pekerjaan apa selama ini dia tak pulang sehari pun. Sudah pastikan dia hanya memang menghindariku, tapi nggak masalah juga sih dia ada dan tidak, tak ada pengaruhnya. Iya juga sih, kalian kekin memang tak saling merindukan dan membutuhkan. Tapi jika dia datang, aku bisa bertanya masalah ibu, walaupun belum tentu juga dia mau menjawab, tapi setidaknya aku memperingatkan mereka akan janjinya. Tak mengabaikan kesepakatan kita, ya sudah, tidurlah ini sudah malam besok kita bisa kesiangan, aku bisa mendapat teguran dari Ibu Ria, ucap Yana membuat Dinar pun mengangguk. Kemudian keduanya pun tertidur dan masuk ke alam mimpi mereka. Sementara itu, Kandar berada di sebuah apartemen mewah. Selama ini ia tinggal di sana, ia malas untuk pulang ke rumah yang sudah disiapkannya untuk Giovanna. Pulang ke rumah itu hanya akan mengingatkannya pada kehilangan Giovanna dan juga menambah kesal dengan kenyataan ada Dinar di sana. Kenapa kamu pergi meninggalkanku? Aku sudah menyiapkan semua untukmu. Menyiapkan rumah untuk kita tinggal bersama dengan anak-anak kita. Sekarang apa yang harus aku lakukan tanpamu? Mak, aku menikah dengan orang yang sama sekali tak aku cintai. Semua itu karena paksaan ayahku. Jangankan mencintainya, mengenalnya saja aku tak tahu siapa dia, ucap Kandar hanya bisa menghela nafas sambil menghabiskan minuman yang ada di gelasnya. Ponselnya berdering dan itu panggilan dari ayahnya. Iya, ada apa? Tanya Kandar pada sang ayah saat setelah mengangkat panggilan dari ayahnya. Saat ini kamu di mana, Nak? Aku ada di apartemenku, bersama Dinar. Tidak, aku sendiri. Baiklah, ajak Dinar untuk makan malam ke rumah utama. Kalian sudah lama menikah, tapi kenapa tak pernah membawa Dinar untuk mengunjungi kami? Ayah, apa ayah bercanda? Walaupun Dinar sudah menjadi menantu di keluarga kita, tapi bagiku Dinar bukanlah siapa-siapa, ayah. Jadi untuk apa aku membawanya ke rumah? Kalian juga sudah tahu jika aku tak menginginkan pernikahan ini. Baiklah, jika memang kamu tak menginginkan pernikahan ini terjadi, tapi setidaknya kamu harus bersikap baik padanya. Dia sudah membantu kita keluar dari masalah berat yang bisa membuat keluarga kita malu. Sudahlah, ayah.
Dia memang sudah menyelamatkan harga diri keluarga kita, tapi kita juga sudah menyelamatkan ibunya kan? Bukankah ayah mengobati ibunya? Bagaimana keadaannya? Iya, memang seperti itu. Kami menyelamatkan ibunya dan dia menyelamatkan nama baik keluarga kita. Tapi walau bagaimanapun dia adalah istrimu secara resmi baik secara hukum dan agama, ada hal-hal yang perlu kamu berikan padanya, nafkah lahir dan batin. Sudahlah, ayah. Aku tak mau membahas masalah itu, bagiku dia hanyalah orang asing. Sekarang ayah katakan sampai kapan aku menjadikannya istri penggantiku. Aku sudah tak tahan dia tinggal di kamarku. Sudah 3 minggu ini aku tidur di apartemen. Aku ingin kembali ke rumahku. Rumah itu aku siapkan untuk Giovanna dan aku akan tinggal di sana bersama dengan kenangan Giovanna. Apa maksudmu? Jadi selama ini kamu tak tinggal bersamanya? Aku tak mau membahasnya lagi ayah. Jika ayah menelpon hanya ingin membahas masalah wanita itu akan aku tutup teleponnya. Ucap Kandar yang bahkan lupa siapa nama istrinya. Baiklah. Sebenarnya tujuan ayah ingin meminta kamu mengatakan kepadanya jika ibunya sudah sehat, ia sudah boleh keluar dari rumah sakit dan ayah sudah memberinya sebuah apartemen dan dia bisa tinggal di sana, istrimu bisa mengunjunginya sesekali. Ayah belum menjawab pertanyaanku, sampai apa kapan aku bersama dengannya? Sampai kapan hubungan yang hanya status ini terus mengikat kami berdua? Baiklah. Jika memang kamu tak mau meneruskan pernikahan ini, tak mau mencoba memulai kehidupan rumah tangga dengan wanita itu, ayah sama sekali tak memaksa, tapi dalam 1 tahun ini biarkan kalian seperti ini, setelahnya kamu boleh melakukan apapun. Kamu boleh melakukan gugatan cerai. Ingat, jangan kembali mempermalukan nama keluarga dengan membuat keonaran, di mana semua orang kalian adalah suami istri. Iya, ayah. Aku mengerti, ucap Kandar kemudian mematikan panggilannya, ia hanya bisa menghela nafas. Semoga saja 1 tahun bisa terlewati dengan cepat, ia benar-benar tak bisa menerima semua kenyataan ini. Bersambung 9. Tepat sebulan sudah kini Kandar meninggalkan Dinar di kediamannya, ia pun datang saat makan malam. Dinar yang sedang makan bersama dengan Yana dan juga para pembantu lainnya di meja makan sangat terkejut dengan kedatangan Kandar. Di rumah itu ada Yana asisten Dinar, ada Ria sebagai kepala pelayan, 1 orang koki dan 1 orang yang bertugas untuk bersih-bersih rumah, serta 1 orang bagian laundry. Di bagian luar ada 2 satpam, sopir dan tukang kebun. Mereka semua makan bersama kecuali 1 orang satpam yang harus tetap berjaga di pintu gerbang. Mereka semua langsung berdiri merasa takut karena lancang makan bersama dengan nona muda mereka. Kandar yang sudah makan malam sebelum datang hanya melihat mereka kemudian ia berjalan masuk ke kamarnya. Begitu Kandar pergi meninggalkan ruang makan, mereka semua langsung berhamburan keluar dari ruang makan itu menuju ke tempat mereka masing-masing. Hanya Yana dan Koki yang masih tetap berdiri di tempatnya. Aku sudah kenyang, bereskan saja, ucap Dinar kemudian ia pun melangkah menyusul Kandar ke lantai 2 di kamar mereka. Kandar sedang membuka pakaiannya dan berjalan masuk ke kamar mandi saat Dinar masuk ke kamar. Kenapa dia pulang tanpa memberi kabar kepada Ria? Bikin kaget saja, gumam Dinar sambil berjalan bola-balik dengan memegang pakaian ganti milik Kandar yang telah disiapkannya. Begitu keluar Kandar langsung menatap tajam Dinar, kemudian ia berjalan mendekat dengan handuk yang melilit di tubuhnya. Bohong jika pemandangan itu tak mempengaruhi Dinar, dengan susah ia menelan salivanya. Namun, ia berusaha untuk terlihat baik-baik saja walau jantungnya serasa ingin melompat keluar. Kandar langsung mengambil pakaiannya, memakainya di depan Dinar dengan santainya. Dinar masih berdiri di tempatnya, menggerutu dalam hati, bisa-bisanya pria yang sudah menjadi suaminya itu mengganti pakaian di depannya, sungguh sangat memalukan. Walau dia adalah suaminya, namun, hubungan mereka tak sedekat itu. Aku tahu kamu dari kalangan rendah, sudah biasa makan bersama dengan para pembantu seperti apa yang kamu lakukan.
Tapi ingat, selama kamu di rumah ini jaga statusmu sebagai istriku. Jangan ulangi lagi, ucap Kandar tegas lalu berlalu menuju ke ruang kerjanya. Dinar mengikuti Kandar. Apa aku boleh bertanya sesuatu? Tanya Dinar begitu Kandar sudah duduk di tempatnya. Ada apa? Tanyanya tanpa melihat ke arah Dinar. Bagaimana kondisi ibuku? Sudah sebulan ini tak ada kabar. Apakah ibuku baik-baik saja? Tanya Dinar memberanikan diri membuat Kandar yang tadinya sibuk dengan pekerjaannya menghentikan aktivitasnya dan melihat ke arah Dinar. Ia baru mengingat jika minggu lalu ayahnya sudah meminta untuk memberitahu Dinar tentang kondisi ibunya dan ia melupakan akan hal itu. Ibumu baik-baik saja, dia sudah menjalani operasi dan sudah tinggal di tempat yang aman untuknya. Besok aku akan mengantarmu untuk menemuinya. Oh ya? Dan satu hal lagi, mungkin kedepannya aku juga tak akan sering pulang. Kamu bebas melakukan apapun di rumah ini. Namun, ingat jaga batasanmu. Kamu adalah nona muda di rumah ini. Baik, terima kasih banyak, ucap Dinar sangat senang mendengar ibunya baik-baik saja dan Kandar mau mengantarnya untuk bertemu dengannya. Apa boleh aku sesekali menemui ibuku nantinya? Tak masalah jika kamu tak pulang ke rumah, ucap Dinar membuat Kandar yang tadinya kembali melanjutkan pekerjaannya, kini kembali menghentikan tangannya dan menetap ke arah Dinar. Jika kamu ingin bertemu dengan ibumu, kamu bisa hubungi aku. Aku yang akan mengantarmu. Namun, jangan harap kamu bisa keluar dari rumah ini tanpa pengawasanku. Tapi kenapa aku tak boleh keluar? Aku janji tak akan berbuat macam-macam. Aku juga bosan berada di rumah. Bosan katamu? Aku sudah menyediakan fasilitas terbaik di rumah ini. Apa masih ada yang kurang? Tidak, tentu saja tak ada yang kurang. Tapi aku hanya ingin sesekali berjalan-jalan keluar. Aku janji tak akan kabur darimu, ucap Dinar yang berpikir mungkin saja ia dilarang keluar dari rumah itu karena takut jika sampai ia kabur. Mendengar itu Kandar menyunggihkan senyum. Ia tak masalah jika istrinya itu kabur karena dia tak masalah akan hal itu. Namun, yang jadi masalah jika dia keluar dan masih menjadi istrinya, semua orang mengenalnya sebagai istrinya, akan banyak masalah yang ditimbulkan jika dia melakukan sesuatu yang bisa mencuri perhatian orang, bahkan keselamatannya mungkin saja terancam. Kandar sudah berpikir jika apa yang dialami oleh Giovanna mungkin saja adalah ulah rekan bisnisnya atau saingan yang berusaha untuk mengambil posisinya di perusahaan yang dipimpinnya sekarang. Bersabarlah, hubungan ini hanya akan berjalan selama 1 tahun, setelah 1 tahun kita akan bercerai dan kamu bebas untuk pergi kemanapun. Jadi selama 1 tahun ini tetaplah berada di rumah ini. Jika memang kamu ingin keluar, kamu harus memberitahuku terlebih dahulu. Jika ada urusan penting, aku akan mengusahakan keamananmu di luar sana. Tapi jika hanya untuk berjalan-jalan sekedar mengusir rasa kebosanan cari kegiatan di rumah ini saja, ucap Kandar membuat Dinar pun hanya mengangguk. Kata 1 tahun pernikahan membuatnya sedikit tersentak dan semakin menyadarkannya dirinya jika di rumah ini ia hanyalah seorang pengantin pengganti. Malam ini mereka kembali tidur di tempat mereka masing-masing. Kandar tidur di kasur empuknya dan juga Dinar tidur di sofa. Dinar sudah tak sabar ingin menunggu pagi di mana Kandar sudah berjanji akan mengantarnya untuk menemui ibunya. "Kenapa kamu tak tidur?" tanya Kandar yang melihat Dinar masih belum juga tidur. "Aku belum mengantuk," jawab Dinar duduk dari tidurnya, melihat ke arah Kandar yang masih duduk sambil bekerja dengan laptopnya. Suasana kamar kembali hening, tak ada lagi pembahasan di antara mereka, hanya suara dari laptop Kandar yang memenuhi ruangan. Dinar yang sudah kembali berbaring dengan perlahan rasa kantuk pun mulai menyerangnya dan ia pun tertidur. Kandar melihat ke arah Dinar, ia menggeleng, katanya tak mengantuk, tapi sudah mendengkur. Kandar mematikan laptopnya dan melihat ke arah Dinar, semakin dilihat istrinya itu semakin cantik saja. Ia pun turun dari tempat tidur dan berjalan ke arah Dinar, duduk di meja dan menatap wajah Dinar yang tertidur begitu pulas. "Siapa kamu sebenarnya? Kenapa kamu bisa ada di kehidupanku?"
mengapa kamu hadir untuk mengganti posisi Giovanna?" Tanpa sadar tangan Kandar terulur ingin menyentuh wajah Dinar. Namun, ia menghentikan apa yang akan dilakukannya. Ia kembali berdiri memasukkan tangannya ke saku dan berjalan menuju ke arah balkon kamarnya. Ia menatap rembulan yang sedang bersinar terang, melihat bintang-bintang yang terlihat sangat indah menghiasi langit. Ia sudah berusaha menenggelamkan dirinya dengan menyibukkan diri dengan pekerjaannya. Namun, tetap saja bayang-bayang Giovanna masih terus terlintas di pikirannya. Ada rasa bersalah, rasa kecewa pada dirinya sendiri karena tak bisa menjaga calon istrinya itu dengan baik sehingga membuat Giovanna berakhir pada kecelakaan. Ia bahkan tak bisa melihat wajah cantik yang selama ini dikaguminya karena tubuh Giovanna tak bisa dikenali lagi, karena luka bakar yang dialaminya. "Kamu pasti sangat ketakutan hari itu kan? Pasti rasanya sangat sakit." Lirik Kandar hanya bisa menutup mata dan menikmati udara malam yang menerpa wajahnya, hingga suara langkah membuatnya menoleh dan melihat jika Dinar ada di sana. "Ada apa? Kamu terlihat bersedih. Jika ingin bercerita kamu boleh bercerita denganku. Percayalah jika menceritakan masalah dengan orang lain atau berbagi masalah, itu bisa membuatmu sedikit lebih tenang," ucap Dinar memberanikan diri dan ingin mengenal suaminya itu lebih dekat. Waktu 1 tahun adalah waktu sangat lama baginya. Sebelum mereka berpisah ia ingin mengenal suaminya itu walau hanya sekedar menjadi seorang teman. Kandar tak menjawab, ia hanya kembali melihat ke arah bulan yang bersinar terang. Kandar pun menghela nafas, terdengar begitu berat membuat Dinar pun mendekat dan ikut menoleh ke atas, melihat sinar bulan yang menyinari mereka. "Cantik, sangat cantik," ucap Kandar membenarkan apa yang diucapkan oleh Dinar. Mereka pun terdiam dan menikmati pemandangan yang ada di depan mereka. Saat Kandar berbalik ia melihat Dinar menutup mata dan terlihat tersenyum, membiarkan angin menerpa wajahnya dan menerbangkan rambutnya. Angin yang bertiup sedang membuat senyumnya terlihat begitu cantik. Tanpa sadar Kandar terus menandakan wajah Dinar yang tersenyum. "Maaf," ucap Kandar tiba-tiba membuat Dinar membuka mata dan melihat ke arahnya. "Maaf?" tanya Dinar heran. Maaf, karena membawa dalam situasi ini. Kamu tak usah minta maaf, karena memang aku yang memilih untuk berada di situasi ini. Apapun akan aku lakukan agar ibuku bisa sembuh. Lagi pula kamu tak melakukan apa-apa, aku hidup nyaman di sini jadi tak perlu mengatakan kata maaf. Justru aku yang berterima kasih karena kalian telah membiayai pengobatan ibuku. Mari kita jalani kehidupan selama 1 tahun ke depan, tapi maaf aku tak bisa bersikap seperti seorang suami. Aku akan menafkahimu secara materi, maaf aku tak bisa melakukan hal yang lebih. Aku sangat mencintai Giovanna, walau dia sudah tak ada bagiku dia akan tetap berada di hatiku, ucap Kandar membuat Dinar pun mengangguk. Dinar mengerti apa yang dirasakan oleh pria yang ada di hadapannya itu. Ini baru sebulan semenjak orang yang dicintainya meninggalkannya. Namun, ia setuju dengan apa yang katakan oleh Kandar, lebih baik mereka tak berharap apapun dari pernikahan itu. Ia sendiri tak boleh membuka hati ataupun melakukan hal yang memang seharusnya tak mereka lakukan, mengingat pernikahan itu hanya akan berlangsung selama 1 tahun. Dinar mengulurkan tangan ingin menjabat tangan Kandar, membuat Kandar mengurutkan kening melihat aluran tangan Dinar. Mau berteman denganku selama 1 tahun, ucap Dinar dengan senyum di wajahnya, membuat Kandar pun mengangguk pelan dan menjabat tangan wanita yang sudah menjadi muhrimnya itu. Kita berteman, jawab Kandar. Bersambung, seperti janji Kandar semalam, hari ini Dinar siap-siap akan ikut bersama dengan suaminya. Setelah mereka sarapan mereka langsung menuju ke apartemen di mana ibu Dinar tinggal di sana. Begitu mobil yang mereka tumpangi terparkir di depan gedung apartemen mewah, Dinar menjadi bingung. Ia melihat gedung itu yang begitu tinggi kemudian melihat ke arah Kandar. Kita ingin apa di sini? Tanyanya, karena ia tak yakin jika memang ibunya tinggal di apartemen mewah itu. Bukankah kamu ingin bertemu dengan ibumu? Ibumu tinggal di apartemen ini,
ucap Kandar berjalan lebih dulu meninggalkan Dinar yang masih tercengang. Dinar yang ketinggalan berlari mengejar Kandar. Benarkah? Tanyanya membuat Kandar hanya mengangguk. Ia menekan tombol lift dan mengantar mereka ke lantai 8. Kamu pikir kita untuk apa di sini? Tentu saja sesuai dengan apa yang kita sepakati semalam. Oh ya, hari ini aku ada urusan penting. Kamu disinilah bersama ibumu. Aku akan menjemputmu sore nanti. Iya, baiklah, ucap Dinar hanya menurut saja. Kemudian mereka pun keluar dari lift berjalan ke salah satu pintu yang tak jauh dari lift tersebut. Kandar menekan bel dan tak lama kemudian pintu terbuka. Dinar melihat wanita parubaya yang memang seusia dengan ibunya yang membuka pintu. Namun, itu bukan ibunya. Dinar melihat ke arah Kandar dengan penuh tanya. Tuan, silakan masuk, ucap wanita tersebut menyingkir dari jalan mereka. Membuka pintu lebar-lebar membuat Kandar pun masuk disusul oleh Dinar. Di mana ibu mertuaku? Tanya Kandar membuat Dinar langsung melihat ke arah wanita yang membukakan pintu tadi untuk mereka. Ada di dalam, beliau baru saja sarapan. Jawab wanita tersebut membuat mereka pun kembali berjalan masuk menuju ke ruang tengah dan di sana Dinar bisa melihat ibunya sedang duduk sambil menonton televisi. Ibu, ucap Dinar yang langsung berlari memeluk ibunya yang juga berdiri menyambutnya. Keduanya saling berpelukan, menatap dan meneteskan air mata. Selama ini Dinar sangat khawatir akan kondisi ibunya, begitupun sebaliknya. Ibunya sangat khawatir bagaimana kondisi Dinar. Yang ia tahu jika sekarang Dinar sudah menikah dengan seorang pria kaya. Siapa pria kaya itu? Dia juga tak tahu apa dan mengapa ia bisa menikah. Ibunya tak tahu. Mereka hanya mengatakan jika saat ini Dinar sedang berada di rumah suaminya dan yang membiayai semua pengobatan, operasi dan pemulihannya serta memberikan apartemen ini adalah suami Dinar. Apa dia suamimu? Tanyanya melihat ke arah Kandar, membuat Dinar pun mengangguk. Silakan duduk, ucap ibu menawarkan Kandar untuk duduk bersama dengan mereka. Maaf, Bu, aku udah rapat penting sebentar lagi. Aku bisa terlambat jika tetap berada di sini, ucap Kandar melihat jamnya. Ibu dan anak itu hanya mengangguk mendengar ucap Kandar. Aku pergi, dulu sore nanti aku datang lagi. Tambah Kandar, membuat kedua wanita yang masih saling berpegangan itu pun kembali mengangguk. Kandar langsung berbalik dan meninggalkan mereka. Keduanya saling memeluk kembali, melepaskan rasa kerinduan mereka. Saat ini mereka ingin bersama. Bercerita banyak membuat mereka tak menahan Kandar dan tak keberatan saat Kandar berpamitan untuk pergi. Mereka juga mengerti jika Kandar pasti memiliki banyak pekerjaan. Sebenarnya apa yang terjadi? Tolong ceritakan semua pada ibu. Dinar yang tak mau berbohong kepada ibunya pun menceritakan semuanya. Bagaimana ia bertemu dengan keluarga Kandar dan menerima pernikahan itu dan seperti apa pernikahan sebenarnya yang mereka jalani. Dinar sengaja menceritakan semuanya agar ibunya tak terlalu berharap pada pernikahan ini. Hanya setahun, tanya ibu Dinar membuat Dinar pun mengangguk. Iya, Bu, selama 1 tahun, setelahnya kami akan bercerai. Ibu sabar ya, mungkin selama 1 tahun ke depan aku akan jarang menemui ibu. Setelah aku berpisah dengan Kandar nanti, kita akan kembali hidup seperti dulu. Kandar sudah menjanjikan jika kami sudah bercerai nantinya, semua yang telah diberikan kepada kita tetap akan menjadi milik kita termasuk apartemen ini, Bu. Dan juga dia sudah menjanjikan sebuah pekerjaan untukku dan selama menikah sampai tahun depan, Kandar akan menafkahiku secara materi. Aku akan menabungnya untuk kita hidup setelah aku bercerai nanti. Ibu tak tahu ibu harus senang atau bersedih, tapi ibu yakin apapun keputusan yang kau ambil kamu sudah memikirkannya, ucap ibu membuat Dinar pun mengangguk. Apapun akan Dinar lakukan, Bu. Asal ibu bisa sembuh dan bahagia. Tapi suami kamu tak melakukan hal-hal yang membuatmu. Ibu tenang saja, Kandar orangnya sangat baik. Kami menikah hanya karena wanita yang seharusnya menikah dengannya mengalami kecelakaan dan meninggal. Hari itu aku hanya menggantikannya, Bu, agar martabat keluarga mereka terjaga.
Kandar adalah orang yang sangat baik, walau kami bukan suami istri seperti pada umumnya, tapi dia menghormatiku. Baiklah, kita tunggu selama 1 tahun ini. Kita lihat pernikahanmu, apakah memang akan berakhir atau berlanjut. Doa ibu semoga pernikahan kalian ini untuk selamanya. Semoga ada kebahagiaan dalam pernikahan ini, walaupun sedikit terlambat, ucap ibu yang hanya bisa mendoakan kebahagiaan putrinya. Dinar hanya tersenyum dan mengaminkannya, ia sendiri juga ingin menikah sekali seumur hidup. Namun, ia tak berani berharap banyak atas pernikahan pertamanya ini. Bersambung.